Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa Surgawi. Kami semua mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kebaikanmu, atas cintamu dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini, karena semua adalah karena kasih dan kemurahanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami baik dan kami sehat semua karena kasih-Mu Tuhan. Seluruh keluarga kami pun baik dan sehat Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sore hari ini Tuhan kami ingin menaikkan puji-pujian kami. Kami WBI Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu yang begitu luar biasa dalam hari ke hari dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami ingin memuji dan membesarkan namamu dengan segenap hati kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan buka Tuhan ibadah WBI pada sore hari ini. Kristus kekasih jiwa kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom. Iya. Salam sehat semua, biar kita semua bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersemangat ya, bersemangat kita masuk dalam ibadah WBI. Salam kangen semua ya. Ya, kita nyanyi dulu satu pujian. Ya, nomor 1 Tuhan hadir di Bait Kudus ya. Dengan
Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya Jesus. Selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, namamu selalu, namamu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Di nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, oh bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama, sekali lagi, nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Gereja kami dipenuhi nama
percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Jesus, haleluya. Ya dalam masyarakat, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Ya dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam haleluya Jesus. Ya dalam seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Yesus. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, oh Jesus. Bagaikan gersang
Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau sungguh baik, sungguh setia pada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Tuhan, Engkau sucikan, tahirkan, kuduskan dengan darah-Mu Tuhan, agar kami bisa menghampiri Engkau dan Engkau berkenan ditemui oleh setiap kami, orang-orang BBI Tuhan, baik kami yang di sini maupun yang di rumah masing-masing, yang sama-sama Tuhan beribadah, menyembah-Mu, mencari wajah-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberi Tuhan Yesus diri-Mu untuk berkenan ditemui oleh setiap kami, karena kami sadar Tuhan kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami, untuk kesehatan keluarga kami, untuk berkat yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua berasal daripada-Mu, semua yang baik berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga teman-teman kami Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kalau ada yang lemah, apapun Tuhan Yesus, kelemahan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di WBI Tuhan, Engkau yang menguatkan Tuhan Yesus, baik Cik Nis Tuhan, baik Cik Peti Tuhan, Oma, Ibu Sitorus Tuhan, Ibu Pardede, Ibu Manurung Tuhan, semua Tuhan kuatkan Tuhan Yesus. Terlebih Endang yang sedang dalam pemulihan Tuhan, Engkau terus menyembuhkan Endang, supaya semakin hari semakin kuat, iman semakin hari semakin bertambah. Dan Engkau Tuhan yang memperhitungkan iman setiap kami yang mendukung dalam doa buat Endang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Silaban Tuhan, terima kasih Tuhan kesetiaannya. Engkau yang memperhitungkan suaminya Tuhan, supaya mereka bersatu kembali Tuhan, supaya anak-anak-Mu, rumah tangganya di WBI semua bersatu Tuhan. Engkau saja yang mampu, Engkau saja yang bisa Tuhan. Semua anak-anak-Mu di WBI Mon Hermon Tuhan, Engkau persatukan Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Engkau yang sudah mengampuni Tuhan, agar kami mampu mengampuni. Engkau memberikan kemampuan itu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi contoh yang baik bagi semua keluarga-keluarga Tuhan. Tolong ampuni kami, ampuni kekerasan hati kami, ampuni Tuhan ketidakmampuan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni kekerasan kami Tuhan. Tolong kami, Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau, supaya kasih-Mu Tuhan nyata, kasih-Mu tercurah Tuhan pada semua anak-anak-Mu WBI Tuhan, semua yang bagi suami-suami yang bekerja, Engkau yang memberkati. Bagi ibu-ibu juga yang sedang bekerja, Engkau yang menjamah. Anak-anak yang sedang sekolah, baik yang sekarang bekerja, cucu-cucu yang sedang sekolah Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya. Engkau yang memampukan Tuhan, sehingga kami semua bisa menjadi surat yang terbuka. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang bisa. Kami bersandar dan berserah penuh kepadamu. Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Bersihkan kami Tuhan, sucikan kami, tahirkan kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan, semakin diperbaharui Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan, dan kami hanya berserah kepadamu, karena Tuhan kemampuan kami adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati ketua BBI Tuhan Yesus, BBI Pusat Ibu Ike, kesehatannya berkati Tuhan. Engkau semuanya cukupkan semua yang dibutuhkan, hikmat yang daripada-Mu dalam memimpin WBI Tuhan. Terima kasih untuk WBI dimanapun juga Tuhan, untuk ketua Korda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. DKI Jakarta semuanya Engkau yang pimpin, Engkau yang atur semuanya, sehingga WBI bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi tiang doa bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, Ibu Dora sebagai pemimpin kami. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan. Bukan
bukan hanya Ibu Dora tapi semua keluarganya, suami, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya. Semuanya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, hikmat yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat para full time Tuhan, buat para pendoa syafaat. Semua Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, menguatkan pendoa syafaat semalaman, semuanya Tuhan. Engkau saja yang kami jadikan patron. Engkau saja Tuhan tempat kami melihat, karena kami fokus kepadamu, karena Engkau contoh teladan yang baik, supaya kami bisa memandang kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga seperti magnet itu yang menarik setiap kami tertuju kepadamu Tuhan, dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, karena kami sadar semua berasal daripadamu, olehmu Tuhan, kepadamu dan bagimulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bangga akan Engkau, karena kami anak-anak-Mu, karena kami hamba-hamba-Mu. Tidak ada yang terhilang Tuhan, karena yang diberikan kepada Tuhan Yesus tidak ada yang bisa mengambilnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menjadi penguasa dalam setiap kami. Engkau penguasa bagi anak-anak-Mu, Engkau menjadi penguasa bagi gereja kami. Engkau berkuasa penuh atas setiap kami, sehingga mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan kami semakin hari semakin membutuhkan Tuhan Yesus, semakin mengenal akan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Amin. Ya, kita akan menyanyi hati yang gembira adalah obat. Saya hati yang gembira adalah obat. Maju, seperti obat. Hati yang senang, obat maju. Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Obat maju seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yes. Lagu apa lagi yang gembira supaya Yesus kekasih jiwaku dangdutan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya.
nyanyikan pujian. Tadi sudah belum ya? Kita nyanyikan pujian. Ya, kita nyanyikan pujian seperti wanita mengurapimu. Nomor 2. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan, berbicaralah pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh-Mu Tuhan, Amin. yang terus belajar untuk taat dan tunduk Amin. Tuhan, untuk setia Tuhan, untuk terus melakukan Tuhan Yesus hal-hal yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Amin. Tuhan, supaya kami dapat bersekutu bersama, kami bisa Tuhan memuji, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara Roh Kudus, berikan hikmat dan wahyu-Mu, berikan roh nubuatan, roh marifat Tuhan, berikan Tuhan kehendak-Mu Tuhan, isi hati-Mu sehingga kami semua bisa mengerti dengan sederhana, kami bisa menangkap dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengambil alih perhatian kami, baik kami yang di sini maupun mereka yang ada di rumah yang saat ini ikut serta dalam ibadah WBI Tuhan Geraha Betel. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan hati yang selalu terbuka untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Mari teriak, wow, 1, 2, 3. Wow, tos jarak jauh. Iya,
Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita melihat di dalam ya, kita akan lihat firman Tuhan. Saya ngajak Anda melihat di dalam Amsal, ya, Amsal. Amsal mana Anda pasti tahu. Iya, kita akan lihat dari ayat 10. Ya, kalau Anda sudah dapat, saya ajak Anda lihat dalam Amsal 31 dari ayat 10. Saya sebenarnya mau ngajak Amsal atau Pengkhotbah 7, ya. Dikatakan tidak ada ayatnya berkata bahwa dalam laki dalam tidak ada perempuan, saudara, dan itu merupakan satu kesedihan, ya. Nanti sebentar saya kasih ayatnya. Ya, ajak Anda melihat, ya. Ini dikatakan seperti ini, ayat 10. Istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar yang jauh. Dari jauh dia mendatangkan makanannya. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera dan jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengelurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama dengan para tua-tua di negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan.
Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Begitu banyak saudara ayat yang indah di dalam Amsal 31 ini. Habis saudara, ada hal yang perlu kita tahu, bahwa wanita bijak ini adalah sesuatu yang sukar didapat di akhir zaman ini saudara. Dikatakan cakap ya, sehingga kalau kita lihat di Abigail, bijak dan cantik ya, bijak dan cantik. Yang ini dia katakan cakep. Nah, saya pikir yang di Amsal ini mungkin kurang cantik, cuman cakep. Ya kan, kalau cantik masih dia bilang iya seperti Abigail, cantik dan iya cakep, bijaksana dan cantik, ya kan. Nah saudara, karena di sini dikatakan, iya kalau Anda perhatikan ayat 30, kemolekan adalah bohong. Jadi mungkin dia kurang ya. Kecantikan adalah sia-sia. Maksudnya tidak jelek tapi biasa saja. Tapi orang ini rajin kerja, tapi rajin juga cari Tuhan, luar biasa, mengatur rumahnya, bekerja. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji-puji. Jadi kita mari memulai hidup ini dalam takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, bagaimanapun suami yang dia bilang bandel kayak apapun akan jadi baik. Kalau kita takut akan Tuhan, saya melihat Boni, oke. Saudara, kan saya percaya sekali saudara, bahwa dasar dari kebenaran ini yang Tuhan taruhkan di dunia ini, Alkitab ini intinya takut akan Tuhan. Kalau kita mau jadi kaya selalu di Mazmur takut akan Tuhan, ya kan? Keluarga yang takut akan Tuhan, ini yang takut. Jadi kebenaran yang sangat harus jaga dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan. Setiap kita mau ambil keputusan dan kita pengen balas dendam, kita pengen sakit hati, kita kepengen ngocein, jelekin orang, atau kita pengen pura-pura aja. Ada Tuhan di hati kita. Dia pasti bisa bicara saudara. Dia pasti bisa ngomong kepada kita bahwa kau melakukan yang tidak baik. Itu namanya takut akan Tuhan. Karena kalau enggak, dia bilang mana? Gua nggak tahu, Tuhan nggak ada. Ya kan? Tuhan gua nggak lihat. Di mana Tuhan dia? Mana? Ya kan? Alkitab ada, tapi Tuhan mana? Ya kan? Alkitab nggak bergerak. Dia pikir ya. Tapi saudara, istri dikatakan yang takut akan Tuhan adalah istri yang dikatakan di sini ya, istri yang dipuji-puji. Artinya kita kan nanti orang cantik kan mau dipuji-puji ya kan, tapi ternyata istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji karena dia nggak pintar kayak Foni tidak pakai pembantu. Bisa kerja semua loh. Punya kos-kosan aja, ngurus sendiri semua sampai semua. Nah, saudara, itu contoh dari wanita cakep yang luar biasa. Maka saya pengen Foni bersaksi bagaimana hal yang luar biasa, sehingga anak-anaknya semua berhasil. Anaknya ada yang dokter, anaknya ada yang arsitek, ada yang insinyur teknik listrik insinyur listrik. 3 anak, semua orang-orang yang pintar luar biasa dan punya jabatan kedudukan yang luar biasa, di mana mereka bekerja, mereka sampai anaknya yang laki itu keliling-keliling, dikirim ke Tiongkok, Cina berapa lama, ya kan.
berbulan-bulan. Ya, dan saya lihat bagaimana karena seorang istri yang takut akan Tuhan. Dimulai dari takut akan Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita mulai dari cakep, banyak yang cakep. Ya, banyak yang pintar kerja kan. Tapi banyak juga yang hugel. Pintar kerja, hubungan gelap maksudnya. Orang Manado bilang hugel. Banyak yang pintar kerja, yang kedudukannya di pemerintah, di mana ya kan, di mana saja, wah rasanya sehingga dia punya banyak duit. Sehingga saya punya teman, iya, suaminya pun, iya, karena suaminya agama bukan Kristen, ya kan, walaupun orang Tionghoa tapi bukan Kristen, istrinya yang Kristen. Tapi karena suaminya bekerja di seorang bosnya perempuan yang cakep kerjanya, wah dan kaya, tapi tidak punya suami. Akhirnya ini perempuan ambillah suami dari ibu yang Kristen ini, ya kan? Tapi karena dia Muslim dia tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Tetapi yang dia ambil bukan agama seberang, orang Tionghoa yang menyembah Buddha maksudnya ya, agama Buddha, tapi istri yang pertama agama Kristen. Nah saudara, jadi kalau dibilang cakep, ya kan, cakep kerja, wah itu bosnya dia tuh akhirnya jatuh ke suaminya itu kan. Nah saudara, ya walaupun usahanya ya bisa usaha tambang, terus pergi ke masuknya ke pemerintah apa semua karena cakep, ya kan. Jadi tapi tidak cantik, iya, tapi bisa menggait karena cakep, ya kan. Nah sebab itu kalau dipikir, kalau orang hanya tekankan cakep di sini tanpa takut akan Tuhan, itu akan sia-sia. Akan banyak orang yang cakep cari duit, cakep membaca, menulis, ya. Cakep bermantan dengan suami, cakep ini ngegosip, cakep ya, dan banyak yang cakep munafik. Jadi begitu banyak yang di dunia ini hal-hal yang kita perlu untuk waspada, saudara, karena banyak perempuan. Saya mungkin ada di pengkhotbah itu ya. Saya tadi lupa, saya sudah saya lupa untuk mencatatnya ya. Saudara, karena di dalam Amsal atau pengkhotbah ini, ya saya cari dulu ya. Di sini dikatakan dari 1000 laki-laki kalau tidak salah, itu perempuan nggak ada yang dia dapat. Nah itu yang membuat saya pikir, wah kita perempuan harus benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekalipun ya memang harus cakap, tapi yang terutama takut akan Tuhan. Inilah yang harus ada pada perempuan. Cari ya, walaupun kita tahu bahwa ada Anda tahu ada Ruth, ada Esther, ya kan, ada Deborah, begitu hebat-hebat. Ada banyak yang hebat, saudara. Tetapi kita harus benar-benar mencari perempuan yang benar-benar menjadi contoh. Kalau kita melihat Ruth adalah seorang perempuan yang sangat taat pada mertuanya, sehingga mertuanya rasanya ya mau
mau kasih dia kepada kembali ke keluarganya, tapi dia tidak mau. Nah, ini adalah suatu yang saya rasa contoh yang luar biasa buat kita semua, karena dia adalah orang yang bukan. Nah, sekarang saya temukan pengkhotbah bukan Amsal, pengkhotbah 7 ya. Iya, pengkhotbah 7. Saya mulai dari ayat 26 mungkin ya. Saudara, coba Anda perhatikan di sini ya. Aku menemukan suatu yang lebih pahit daripada maut. Lihat. Coba kata-katanya sangat-sangat mengerikan. Ya. Lebih pahit dari maut. Jadi apa yang lebih pahit dari maut? Perempuan yang adalah jala. Coba Anda bisa lihat sendiri ya. Ayat 26 itu ya. Coba saya baca dari 23 supaya Anda tahu ceritanya. Kesemuanya ini lebih kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapakah yang dapat menemukannya? Kalau tadi dikatakan wanita yang cakap, siapakah yang dapat menemukannya? Ya, ini Anda lihat ya. Aku tujukan, ayat 25, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan berkesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Terus saya pikir ini virus ya, udah pahit juga nih ya, membawa maut. Ini lebih pahit dari maut. Rupanya maut mereka udah rasanya pahit, bukan asam ya. Pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan terhindar dari perempuan ini. Jadi kita harus sebagai Tuhan tempatkan kita lahir sebagai perempuan, kita harus merubah apa yang tertulis ini. Ada satu peringatan tentu bagi perempuan ya. Tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Jadi perempuan ini nangkep orang. Pelakor. Pelakor. Apa? Perebut laki orang. Oh, pelakor itu perebut laki orang. Wah, jadi kita jangan jadi jala itu katanya. Perempuan yang jala itu kumpul-kumpul, ngumpulin, cowok-cowok ngumpulin, ya kan. Wah, karena kita nih cakep mengumpulkan orang, karena kita cantik, kita cakep mengumpul. Tapi yang harus dicari, nah Anda lihat ya. Lihatnya ini yang kudapati. Kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, ayat 28. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Yang berhikmat nih ya. Seorang laki-laki. Cuman satu orang dari 1000 ya. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan. Coba. Yang berhikmat itu. Jadi berarti kita harus berjuang untuk WBI adalah wanita yang berdampak, yang bisa merubah perkataan pengkhotbah ini. Perkataan pengkhotbah ini tadi saya renungkan, tapi saya kena nggak catat, jadi saya pikir ayat berapa ya, ayat pengkhotbah atau Amsal 7. Nah saudara, jadi saya pikir Tuhan, saya mau bahkan Anda ini tujuannya, marilah kita wanita Betel Indonesia atau Geraha Betel, ya kan, khusus kita mulai dari diri kita dong, ya kan. Kita bukan orang yang mengumpul-kumpulkan cowok-cowok hanya untuk mereka, kita jala untuk supaya terikat
mereka harus menjadi perempuan yang apa? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Yang takut akan Tuhan. Jadi kalau dikatakan, iya, dikatakan yang dicari, yang berhikmat ini dari 1.000 orang cuma 1 laki-laki, tapi perempuan gak ada. Kasihan deh, kasihan deh, kasihan, ya kan? Maka sebab itu WBI sekarang mengajar wanita cakap berdampak. Wanita cakap berdampak, iya, seri 1, seri 2. Nah sekarang ini udah keluar seri 3, tahun depan dibagikan. Nah sebab itu kita harus mantap banget. Jangan sampai kita sudah rajin ibadah tapi diketawain orang. Pas ngomong, lidah kita ini mengeluarkan kata-kata gosip, mengeluarkan kata-kata yang bisik-bisik tentang orang atau tentang pemimpinnya, tentang temannya atau apa, gosipin orang. Jadi kita harus menjadi perempuan yang berhikmat, yang benar-benar dilihat oleh semua orang bahwa sikap perbuatan kita, bahkan tingkah laku kita, keputusan kita itu berasal dari Tuhan. Sehingga orang-orang melihat betapa bijaksana perempuan itu. Maka saudara, kita perhatikan di sini ya. Saya baca sedikit lagi. Iya, 29, lihatlah hanya ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Lihat, Tuhan ciptakan manusia jujur, jadi laki dan perempuan, tetapi mereka banyak dalih. Banyak, kalau diajak ibadah, ntar bilang, oh saya lagi gini, oh saya malas, oh saya gini. Jadi ada banyak dalih. Sebenarnya jujurkah mereka di hati? Kalau mereka bisa mendengar suara di hati mereka, mereka harus bicara jujur. Karena kejujuran ini tidak menghantam diri sendiri. Kejujuran ini menutup bungkus kita dengan kuasa Tuhan. Kalau kita hidup jujur, itu kita ada dalam kebenaran. Karena kebenaran ini yang akan membawa kita ke surga, yang membawa kita bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita benar itu artinya jujur, ya kan? Iya, karena orang jujur ini orang benar. Ya, jangan sampai kita pikir loh jujur kok benar, tulisannya JUJUR kok yang benar kan lain. Nah, kalau kita lihat di sini orang jujur di dalam Yakobus 5. Iya, coba dibaca Foni. Yakobus 5. Iya. Ada orang benar besar kuasanya. Mari kita lihat dulu dari ayat 12. Baca Fon ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di ayat yang lain dikatakan supaya karena kalau kau tidak jujur itu dari iblis katanya, ya kan? Jadi bukan dari Tuhan kalau kau tidak jujur. Jadi kalau di sini dikatakan ini masuk sampai ke orang benar. Maka orang benar adalah orang yang mengatakan kejujuran karena dia takut akan Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Iya kan? Kalau malas ya langsung bilang, Bu Foni aku malas Bu, iya kan? Aku lebih suka di rumah. Atau Bu Foni aku takut virus. Kan, iya, jangan sampai seperti di Ayub sakit karena Ayub takut, karena dia bilang apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Karena dia takut dia jadi sakit, karena dia takut anak-anaknya mati, iya kan? Karena itulah doa penakutnya, saudara. Karena kita nggak percaya bahwa kalau kita cari Tuhan dalam perlindungan Tuhan, kalau kita pergi ke pasar ya takut dong.
Karena pasar banyak virus, tapi kalau datang ke sini cari Tuhan yang nggak virus, loh, saudara, ya kan? Jadi yang mana kau pilih? Iya, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, iya, atau iya pergi ke pasar, melindungi, kasih makan keluarga, tapi tidak takut virus, ya. Nah, saudara, nah itu keputusan Anda. Tapi saya ingin bilang, bagus, nggak apa-apa, karena di online juga Anda bisa. Asal jangan Anda tidak datang, tapi Anda punya alasan, oh begini begitu. Tapi mari kita belajar untuk jujur. Saya pikir Tuhan taruh bahwa ternyata ini ayat berbicara hikmat dan jujur itu tidak ada pada perempuan. Laki-laki aja didapat cuma satu. Ya, kasihan banget. Ternyata orang yang bisa mengaku ya, tidak, saudara, harus punya keberanian mengaku benar atau salah, tidak takut, saudara, sehingga tidak tertuduh, saudara. Maka mari kita lihat lagi, dikatakan iya, ayat 13 itu, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, karena kamu kata supaya kamu jangan kena hukuman. Iya, kalau enggak kita kena hukuman, karena hati kita akan bicara terus. Tadi aku bohong loh, aku bohong. Tidur nggak nyenyak, saudara, iya kan? Karena Tuhan melihat kita. Jangan sampai kita bilang ini pada lain. Maka kita ini sedang melakukan, iya, dikatakan apa? Di rumah, apa? Lockdown, ya, lockdown, lalap. Jadi kita sedang, iya, dibilang, iya, kurung di rumah, ya kan? Tapi ternyata pada jalan-jalan. Terus kalau diajak ibadah, jalan-jalan mau, kalau ibadah nggak mau. Jadi makanya kita harus jujur, ya kan? Jangan sampai kita selalu bilang sakit. Terus jadi kan saya langsung tanya, sakit ya? Jadi sebelum dia jawab saya tanya, sakit ya? Nah, saudara, jangan sampai apa yang kau takutkan itu yang jadi. Tapi kalau jalan-jalan kau tidak sakit, kau boleh. Nah, maka sebab itu mari kita belajar untuk menjadi wanita-wanita. Bukan saja dia cakap, tapi yang pertama dia takut akan Tuhan. Nah, kemudian Anda perhatikan, karena kalau di sini dikatakan, saya baca dari ayat 13 lagi, kaum muslimah, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi tidak ada kemunafikan. Jadi kalau kamu susah ya doa. Iya, kalau kamu gembira, jangan sepertinya muka, ya gembira aja, ya kan, kalau kita. Jadi ada suatu reaksi yang baik. Kalau ada seorang antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Kalau dia nggak panggil, dia nggak nongol lah penatua jemaat. Karena ya tidak ada yang lapor sakit, ya kan? Nah, sebab itu dikatakan kalau kau sakit, supaya jangan kau ngomel-ngomel dan kau bilang gue sakit nggak didoain, gue sakit nggak diapain, ya kan? Nah, akhirnya kau menjadi orang yang tidak jujur. Karena kalau kau jujur kan, kau bilang dong. Nah, ini orang-orang jujur berani bilang, ya kan? Di sini dikatakan ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak bisa kita ke sana, maka kita doa. Dia bilang baiklah mendoakan. Tapi kalau kita bisa, sekarang kan pada ya. Nah, tapi kalau Anda memang sakit, kita harus pergi dong. Ya kan, kalau memang itu iya masih bisa kejangkau. Nah, saudara, tapi banyak orang juga takut kita datang ya. Nah, saudara, maka di sini dikatakan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di sini berbicara tentang keterbukaan, kejujuran. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini dosa aja suruh ngomongin, ya, saling ngaku dosa. Sorry ya, gua kemarin bohong, padahal gua nggak sakit tapi gua malas datang, ya kan? Mengaku dosa dong.
mengaku dosa, tapi kan tidak menipu, tidak mencuri, tidak. Tapi di sini bilang karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nggak sakit bilang gue sakit. Nah, ini berarti salah juga kan, bohong kan, padahal karena malas, iya kan. Nah saudara, kalau malas bilang malas aja, gue malas nih Bu Foni, ya kan, udah deh beres, ya kan, karena kita nggak maksa kok, ya kan, karena kan Tuhan ada juga di rumah Anda. Emang cuma di sini, cuman kalau Tuhan mengajarkan bisa bersekutu bersama, betapa indahnya, oh betapa indahnya, ya kan, ada lagunya kan, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kalau kita duduk bersama dengan indahnya. Nah saudara, saya melihat banyak gereja-gereja yang sudah mulai, dan saya melihat bahwa cukup banyak mereka mulai. Ya bahkan duduknya saya lihat, wah dempet-dempet juga nih ya. Tapi saudara, itu urusan dia. Kita tidak urusan orang. Urus saya adalah jemaat saya. Maka jemaat saya tegur ya kan. Maka saya nasihatin karena supaya Anda jangan menjadi pengecut dan jangan menjadi orang yang ketakutan Anda seperti Ayub takut, maka Ayub jadi sakit. Ayub takut, jadi Ayub begitu. Ayub takut anak-anaknya, matilah anak-anaknya. Maka sebab itu akhirnya Ayub mengerti bahwa kita harus hidup memiliki kerendahan hati, keterbukaan. Maka di sini kalau Anda perhatikan lagi, dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang yang benar. Nah saudara, orang benar artinya orang yang jujur, orang yang ngomongnya tidak sini sana beda gitu. Dia sehingga orang bilang iya benar loh, buat temuin dia lagi sakit tuh, sakit giginya, sakit apa ya kan. Nah saudara, saya hanya ingin sedikit bilang pada Anda bahwa jangan sampai ketakutanmu membuat Anda tidak bisa jujur, ya kan. Kita boleh takut, terutama takut akan Tuhan, tapi jangan sampai kita tidak berkata jujur. Sehingga kita kalau pergi ke pasar kita senang, pergi ke mall kita senang, makan di restoran kita senang. Kalau makan firman Tuhan, Anda malas ada Alkitab juga ada di rumah. Orang YouTube juga banyak ya kan. Ya memang bagus, tetapi kalau kita punya komunitas lebih indah, ya kan. Kalau kita punya komunitas, satu musuh terlalu banyak, ya kan. Maka kalau kita bisa punya banyak teman, bisa saling mendukung, menguatkan, mendoakan. Sehingga setiap hari kami mendoakan Anda, dan biarlah Anda terus rajin dan Anda terus bersemangat untuk bisa bersekutu. Karena gereja mula-mula adalah kumpul bersama. Maka saya ajak Anda di Amsal 30. Ya, Amsal 31. Amsal 31, Anda lihat ya. Kalau orang itu takut akan Tuhan, maka dia pasti jadi istri yang cakep. Karena dia nggak mau malas-malasan. Orang yang malas itu nggak takut Tuhan loh. Dia buang waktunya. Nah, dia buang waktunya dengan santai dan malas. Kalau dia baca firman lain, ya kan? Berarti dia rajin baca firman, doa, menyembah, ngerjain urusan rumah tangga, keluarga, urusan menolong orang, ya kan? Urusan memberkati orang, menolong orang. Asal jangan dia cuman leye-leye. Kalau habis dia kerja, dia leye-leye. Oke, ya kayak Foni, aku leye-leye dulu Bu, katanya. Karena dia baru pulang ngurusin cucu, ngurusin apa semua. Nah saudara, ya itu boleh. Tapi kalau Anda, rasanya karena sekarang COVID itu Anda malas ini, malas sana, malas cuci
cuci sikat gigi, malas mandi, malas apa semua. Lama-lama Anda keluar itu ulat, ya kan? Lama-lama kita nggak sehat, saudara, ya kan? Mari kita dalam COVID ini kita menjadi orang yang pertama takut akan Tuhan, kedua kita cakep. Hasil dari takut akan Tuhan itu cakep. Karena ada roh Allah di dalam loh. Ada roh Allah. Ada roh Allah di dalam. Maka saya, saudara, karena membantu sekarang tinggal 2 orang nih, ya kan, di atas. Jadi dia yang cuci, dia yang apa semua. Sedangkan kami 2 lantai, 3 lantai, tapi yang di bawah ada pembantu sendiri yang atas. Karena yang bawah kan ada usaha, iya, kue. Jadi dia tidak bisa, bantunya cukup banyak juga, dia harus kerja. Nah, yang di atas. Jadi saya, saudara, terus mengerjakan bagian saya, ngelap, pel, terus cuci piring, ya kan, semuanya, bagian kamar apa semua. Ya saya menikmati, saudara, menikmati. Jadi ya dengan itu, ya ponakan saya nginap dulu. Jadi dengan itu dia kalau nginap di atas dengan saya. Jadi kalau mereka makan, mereka angkat piring dan cuci. Kalau di lantai 2 kan tidak kan. Nah, mereka angkat cuci. Jadi apa yang kita kerjakan beri dampak sehingga orang itu akhirnya mengerjakannya. Nah, saudara, jadi saya setiap kali saya senang karena malam sebelum saya masuk kamar semua saya beresin, saya lap dulu semua, saya cuci semua. Jadi supaya kita juga bisa bergerak di dalam masalah ini, kita jadi bersemangat, saudara. Bahkan saya nanam, saudara, ya, saya nanam ya cabai-cabai itu saya sayang, ya, saya nanam, ya kan. Terus sudah tumbuh, saudara, saya kasih bantu saya, ayo kita tanam ya, ini sudah tumbuh, sudah segini. Wah, puji Tuhan. Kita harus kreatif, saudara. Itu cakep, itu kreatif. Walaupun Anda punya banyak duit, walaupun Anda mungkin iya banyak membantu, ya kan, tapi untuk Anda supaya sehat juga. Takut Tuhan, kita harus cakap. Cakap berbicara kreatif. Kita harus kreatif. Kalau tidak, nggak cakap. Ya kan? Mana ada orang cakep tidak kreatif, ya kan? Karena dia kreatif. Kalau kita melihat itu menteri kelautan itu, ya, Susi. Ibu Susi, iya. Lucu banget, saudara, ya kan? Atau sudah duduk ini bangunin laut. Iya, jadi iya bangunin ombak. Jadi luar biasa. Mari kita bersemangat jadi wanita cakep. Wanita cakep. Terus kedua, Anda lihat ya, tadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sekarang yang kedua adalah cakep. Siapa mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Jadi kalau Anda kreatif, cakep, saudara, Anda bisa menanggung. Orang yang cakep dapat menanggung kesusahannya. Iya. Iya. Orang yang cakep itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi sekarang kita menderita seperti ini, dia bisa menanggung karena dia kreatif. Jadi otaknya itu bisa, daripada gue cuman begini-begini, gue bikin apa. Ya, saya juga bersyukur bahwa anak saya bisa bikin kue-kue. Terus saya lihat, ya, besan saya bisa mulai bantu bikin jamu, luar biasa, ya kan. Sampai mereka menjual jamu, ya. Wah, ini kreatif, saudara. Jadi anak saya kreatif, iya, besan saya kreatif, saudara. Jadi itu adalah orang yang cakep. Jadi tidak merasa bosan walaupun di rumah. Sehingga kreatif itu sangat-sangat, ya, dikatakan susah untuk mendapatkannya. Dan orang yang kreatif, yang cakep itu memiliki, jangan kreatif cari gosip. Jangan kreatif cari, orang itu gue lihat ada di sana, ya kan. Nah, jangan kreatif untuk menceritakan masalah orang, untuk menjelekan atau menambah-nambahkan dan bikin apalagi cerita palsu, hoax itu. Iya, maka saya suka, wah, tiba-tiba ditulis sama
Beni sama Beni, Mam itu hoax Mam. Oh aduh, cepet-cepet kata anak saya juga, cepet-cepet dihapus Mam. Ya, jadi kadang-kadang kita nih, wah suka lihat, wah ada berita ini, terus cepat-cepat. Maka sekarang saya tidak mau kirim-kirim berita lagi, saya kirim renungan, ya. Kirim renungan kalau berita yang lucu-lucu aja. Ya, jadi saudara, karena banyak sekarang kalau kita tidak hati-hati, kita nih bukan kreatif lagi, tapi melakukan kesalahan. Karena banyak hoax, jadi banyak orang kreatifnya cerita jelekin orang, iya. Maka kita jangan lakukan itu. Nah, kalau orang yang cakap, siapakah mendapatkannya? Jadi itu susah didapatkan, susah. Katanya yang di perempuan cuman laki cuma 1 dari 1000. Perempuan nggak ada, dalam 1000 nggak ada. Mungkin 10.000 bisa dapat 1 Foni. Haleluya. Lihat ya, siapa akan mendapatkan? Ia lebih berharga dari permata. Kemudian, jadi yang cakep sudah dapat Pak? Iya, Carter cepat dapat. Orang yang cakep dapat menanggung penderitaannya. Nah, saudara, kemudian lihat ya, orang yang cakep ini dikatakan sukar didapat. Terus seperti apa? Seperti permata. Permata itu artinya digosok baru dia jadi permata. Dibikin, dibentuk, dikikis, dia tambah mengkilap, tambah cantik, tambah banyak lekuk-lekuknya, tambah indah. Saudara, dia seperti permata. Artinya orang yang lulus dari ujian kehidupan, saudara. Dia sudah melewati masa-masa kesusahan ini, dan dia melihat kesusahan ini adalah cara Tuhan membuat dia menjadi cakep. Sekarang saya lihat dengan masa kesusahan ini, banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan, ibu-ibu atau wanita menjadi cakep. Wah, di grup itu saya melihat bahwa ibu pendeta itu pintar sekali bikin asinan. Ada yang pintar bikin kue ini, ada yang pintar bikin roti, ada terus wah, talenta pada bermunculan. Mungkin orang Mount Hermon talenta juga bermunculan, dan saya berterima kasih untuk keluarga Nurli dan Rafide, ya. Nuri Rafide jadi Tampu Bolon nih ya, ngasih saya ayam kodok. Berarti mereka menjual, iya, itu kreatif, itu ya sangat indah, saudara. Maka itu susah banget kan bikin ayam di rumah jadi kodok. Kodok. Bukan kodok ayam, ayam kodok ya. Bayangkan ayamnya jadi kayak kodok terus. Jadi saudara, sungguh enak sekali, sampai anak saya semua doyan. Terima kasih yang sudah memberkati kami. Nah, jadi banyak ya, bikin ini. Anak saya juga dari yang tadinya cuman berapa kue, sekarang jadi macam-macam, ya kan. Jadi kreatif ini luar biasa, dan saya melihat karena itu cakep. Ingat, itulah permata yang sudah digosok dalam kesusahan, lama-lama dia menjadi bercahaya. Jadi kehidupan kita sekarang ini, Tuhan sedang membuat ibu-ibu, perempuan-perempuan Allah yang takut akan Tuhan itu menjadi bercahaya, jadi cakep, dan wah, sukar untuk didapat yang seperti itu. Dan kemudian dikatakan dia berharga. Sebab itu, Wadi udah dapat? Iya, salah, maaf Bu. Yang bersemangat. Iya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Iya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi orang yang cakep juga itu. Nah, saudara, dapat menanggung kesusahannya karena dia cakep menanggung, dia cakep sehingga dia bisa mengatasi persoalan. Dia memiliki hikmat. Cakep itu berbicara hikmat, saudara ya. Hikmat dia dapat, dia tahu bagaimana mengatasinya. Maka inilah masa kita sedang diproses
Ya, diproses. Akhirnya selesai COVID ini semua pada punya usaha. Semua dikatakan berharga dan daripada permata. Berharga daripada permata. Karena mereka bisa membuat macam-macam saudara, dan keluarganya menjadi senang. Nah, kemudian dalam masalah ini kita lihat di dalam ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Karena si perempuan ini bisa kerja, tidak kekurangan keuntungan. Kan dia cakep, jadi dia bisa ini, biasa ini, rumah bisa jadi tempat kos seperti Boni ya. Ya, jadi iya bisa semua saudara. Jadi betapa indahnya kan, betapa luar biasa. Jadi suaminya tidak kekurangan karena ibu-ibu cakap dan berdampak. Nah, kita lihat lagi ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya dia tunduk, dia menghormati suaminya. Dia seperti firman Tuhan katakan, istri-istri taat pada suami seperti pada Tuhan. Artinya menghormati, tidak menjelekkan saudara. Nah, kita lihat lagi ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Artinya dia nggak diam, dia mencari apa yang bisa dia kerjakan. Sehingga itu adalah wanita yang taat Tuhan, yang cakap dan berdampak. Kita lihat ia serupa kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Jadi orang ini pintar nih, ia pintar masak. Kembali lagi ke keluarga Tampu Bolon yang pintar masak, luar biasa. Kita kalau mau masak, mau cari ayam penyet, cari ya Poni. Kita sudah ikut bikin pertandingan, Poni juara. Bikin sambal. Nah, kita lihat lagi ya. Ia bangun kalau masih malam. Jadi masih bukan tengah malam dia bangun masih gelap gitu ya. Iya, masih subuh. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumah. Artinya dia tidak malas saudara, dia begitu luar biasa. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Jadi dia punya pembantu, tapi dia tuh tetap bangun cepat, dia kan. Nah, itu Foni lagi saudara ya. Wah, Foni pagi-pagi sekali sudah bangun. Maka kalau kita berdoa pagi, ada bisa juga tuh Foni ya. Kita bisa doa pagi lagi nih, ada Poni ya. Ia sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia juga bisa mengembangkan dan bisa membuat sini bisa menjadi pedagang properti juga, sebuah ladang. Jadi bisa menjadi petani juga, dan dia bisa menanam saudara ya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ya saudara, jadi dia pun tahu bagaimana berpuasa, mengikat pinggangnya, menguatkan lengannya. Dia melatih dirinya untuk tetap jadi kuat. Ia tahu bahwa pendapatan menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Dia tahu dengan dia bekerja, dia diberkati. Saudara, maka di masa ini perempuan harus bangkit semua. Saya melihat teman-teman pendeta, ibu-ibu gembala, wah, pada gesit banget. Jual ini, jual apa jual masker, buat apa saja saudara. Mereka sangat memang benar-benar penolong yang sepadan saudara. Sungguh luar biasa. Maka di sini wanita yang takut akan Tuhan itu, di sini dikatakan pada malam hari pelitanya tidak padam. Pada malam hari dia masih kerja merajut. Orang suka bilang pada malam hari dia berdoa syafaat. Dia adalah firman Tuhan. Dia baca firman, dia berdoa pada malam hari. Dan kita lihat sini dia tetap berdoa dan baca firman. Pelita adalah firman. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ini malam dia juga masih
buat taplak lah, apalah minta itu bikin buat baju dingin ya, zaman dulu kan dari wol kemudian dibikin baju blus ya. Ia memberi tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia juga suka memberkati. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumah, karena seisi rumah berpakaian rangkap. Itulah yang dia pinta dia memperhatikan keluarganya, tidak ada yang dibiarkan. Dia sangat memperhatikan. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Dia pun membuat buat dirinya juga tempat permadani. Kalau zaman dulu orang-orang berdoa dia taruh permadani, terus rumah-rumah ada permadani ya, kayak kita karpet ya kan yang bagus itu. Jadi dia pun tahu menghiasi rumahnya. Terus kita lihat ya, ia membuat bagi sudah tadi ya, ayat 25, suaminya dikenali pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua negeri. Karena perempuan ini adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dia suka berdoa, dia baca firman, dia menyiapkan semua buat keluarganya, dia berdagang sehingga dia mempunyai relasi dan usahanya jadi terkenal. Suaminya ikut terkenal. Suaminya dikenali pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua. Dan dikatakan ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Bayangkan, juga bikin garment ya, bisa bikin, semuanya yang saja dia bisa bikin, ya kan? Nah, luar biasa. Ya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Inilah yang adalah bagian yang Anda harus perhatikan. Selain cakap, isinya tadi semua ini apa yang kita udah baca. Tetapi yang ketiga ini tadi takut akan Tuhan menghasilkan cakap. Yang cakep ini terus jadi hebat, jadi kaya, jadi bisa semua. Tapi yang ketiga yang akan ditaruh pakaiannya adalah perbuatan. Pakaiannya. Artinya orang melihatnya, pakaian adalah kekuatan dan kemuliaan. Jadi dia sangat kekuatan dan kemuliaan. Jadi dia menyatakan bahwa dia mampu sehingga dia tidak menyerah. Tadi saya waktu menyanyi bagian ketiga, saya cuma bilang, Tuhan, aku mau menyanyikan lagu Tak Akan Menyerah. Maka saya nyanyi tak akan menyerah. Maksudnya, hai ibu-ibu, hai perempuan Allah, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita alami, ejekan, hinaan, kemiskinan atau pekerjaan yang mengalami kemerosotan apa saja, jangan pernah bicara yang negatif, jangan pernah ngomong yang tidak baik, jangan pernah bilang ya udah deh mati gue, jangan. Atau jangan bilang cerai deh, jangan bilang udah gue sebel, jangan. Kenapa yang kau ucapkan itu kau tabur. Maka sebab itu bicara yang positif, bicara tentang kesabaran, bicara tentang kebaikan, bicara tentang masa depan yang cerah, bicara sekalipun kita tidak melihat. Saya suka lagu itu. Sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Sekalipun aku tidak merasa, aku tetap percaya Tuhan. Nah saudara, mari kita tetapkan ini. Sebab itu yang ketiga saya ambil dari bagian-bagian ini adalah pakaiannya, penampilannya, kehidupannya yang dilihat orang, percakapannya, itu dibilang pakaiannya. Dan juga termasuk artinya ibadahnya adalah, dan bukan yang kekuatan tapi yang kotor-kotor, jorok-jorok, tidak. Tapi kemuliaan artinya yang berkenan, yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang punya integritas, sesuatu yang dilihat orang sopan dan baik, saudara. Inilah kemuliaan, karena dia suka membagi berkat bagi orang lain. Dan kemudian kita lihat, ia tertawa tentang hari depan. Jadi bicaranya, walaupun masalah ini berat, Anda harus tertawa untuk masa depan.
punya sukacita, punya kegembiraan, punya senyum, punya banyak teman, punya hal-hal yang baik untuk disemangati saudara. Jadi punya masa depan. Jadi jangan ngomong, aduh tahun depan udah parah deh. Jangan. Kebenaran ya. Maka di sini dikatakan ya, dia tertawa tentang hari depan. Hari depan Anda ada di tangan Tuhan. Amin. Hari lepas hari dia menanggung bagi kita. Amin. Karena Tuhanlah kekuatan kita, Bapa kita yang Amin. luar biasa. Maka 3 hal ini harus Anda perhatikan. Ya, saya tekankan 3 hal ini. Takut akan Tuhan, cakep, maka hasilnya semua. Dan kemudian perilaku, pakaian. Nah di sini dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini tentang pakaian, itu masuk ke dalam tentang bicara, saudara. Lemah lembut dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya perempuan ini memiliki hikmat. Hikmat. Tadi dikatakan takut akan Tuhan, cakap. Terus pakaiannya kekuatan dan kemuliaan. Maka yang keempat hikmat. Ya, hikmat. Hikmat ada di mulutnya dan pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Hikmat dan kelembutan. Kelembutan. Saudara, Anda cakap tapi kalau kasar juga tidak enak dilihat. Ya kan? Maka tetap takut Tuhan, cakap, terus pakaiannya, ya, perbuatannya yang mulia, ya. Terus kemudian dikatakan bahwa punya hikmat, ajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya orang ini tidak juga pemakan hal-hal yang membuat dia jadi kolesterol, jadi penyakitan, ya kan? Nah saudara, maka di dalam masalah ini, corona ini saudara, ini banyak orang jadi sehat, ya kan? Karena ditegaskan minum vitamin, makan itu jahe, makan apa, semua. Jadi tidak memakan makanan kemalasan. Puji Tuhan. Nah kemudian Anda lihat ya, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Jadi orang ini berhikmat dan bahagia. Bayangkan, ya kan? Cakap, berhikmat, takut Tuhan, bahagia. Wow, semua luar biasa akibat dari takut akan Tuhan. Ya, pula suaminya memuji dia. Wah, keren banget. Suami kita tunggu mau dipuji ya. Saudara. Puji. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kamu melebihi mereka semua. Wah, ini luar biasa. Banyak wanita ini berbuat baik. Ternyata ada satu yang lebih dari semua. Katanya dari 1000 tidak ada perempuan. Maka kita tahu di Amsal ini menulis bahwa ada perempuan. Ada perempuan, seenggaknya suami dia yang ngomong. Hanya suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong. Suaminya bilang, gua nggak cari yang molek-molek deh. Daripada nggak bisa kerja, daripada cuma nuntut di masa corona, nuntutnya uang mau pergi ke mall nggak bisa, terus ngomel-ngomel, ya kan? Iya, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Sekarang pun orang malas dandan. Sia-sia kalau corona. Maka dia katakan, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, maka berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bukan hanya anak dan suaminya memuji dia, tapi dia dipuji di pintu-pintu gerbang. Ada bapak-bapak yang banyak, ada keluarga pemimpin-pemimpin, ada orang-orang terhormat. Dia pun dipuji di situ. Dia akan menjadi perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang cakap, yang berhikmat, yang mengelola usaha dengan baik, tidak pemalas,
dan juga dapat mengatur bahkan makanannya bagus sehingga dia sangat sehat, ya kan, tidak makan malas, jadi dia tubuhnya sehat. Jadi puji Tuhan, ini adalah bagian dari kita untuk belajar supaya corona ini waktu selesai kita jadi luar biasa. Amin. Kita jadi wanita berhikmat, wanita cakep, wanita yang takut Tuhan, wanita yang punya usaha, wanita yang tidak malas, wanita yang dipuji-puji anak dan suami, dan dipuji di antara lingkungan di mana Anda ada. Dan Tuhan pun memuji Anda, karena dalam proses inilah kesempatan terjadinya banyak wanita berbuat baik, tapi kau melebihi mereka. Atau jangan menjadi banyak wanita baik-baik, tapi kau yang paling gak baik. Jangan sampai jadi begitu. Jangan sampai suami bilang banyak wanita gak baik, tapi wanita ini perlu diceraiin. Jangan saudara, ya kan? Mari kita menjadi wanita yang dipuji oleh anak, dipuji oleh suami, dipuji oleh lingkungan di mana keluarga Anda berada. Anda menjadi contoh teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap setelah kita bisa berkumpul, Anda semua menjadi keren banget, ya kan? Wah, sudah punya usaha ini, tapi jangan sampai nggak mau datang WBI, ya kan? Iya, dan besok yang mau ikut doa semalaman bisa mendaftar, ya bukan doa semalaman, doa puasa di puncak sana, sekalian dengan refreshing, karena doa tidak berat saudara. Dan juga Anda yang terkurung terus, Anda bisa refreshing di sana, karena ruangannya besar, 25 hektar. Jadi Anda buat 1 hektar di ujung sana, tidur 1 di sana. Kalau 25 orang, 1 yang nongkrong jaraknya 1 hektar bisa. Jadi jangan takut Anda kena virus, jangan takut. Karena Anda bisa saya taruh di 1 sana, 1 hektar, 1 hektar. Lalu di sana, gua di sana. Iya, kita doa semalaman kan begitu juga kan, 1 di sana, 1 di sana, 1 di sana. Nah, jadi jangan takut, untuk ikut doa puasa. Kita juga akan buat doa keliling, memberkati kota Puncak, memberkati sana, dan kita mendoakan juga supaya semuanya akan bangkit dan semuanya akan hidup benar dan tidak ada hal-hal yang tidak baik di sana. Memberkati. Poni tertawa terus kata saya. Iya. Ini ada urapan sukacita. Makanya kenapa Anda tidak mau ikut? Bukan di sini ada sukacita. Iya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dan kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Ingat-ingat saudara ya, ayat di Pengkhotbah 7 ya, bahwa 1000 orang cuma 1 laki, perempuan gak ada. Biarlah kita menjadi perempuan yang menambahkan 1 laki, tapi perempuan bisa 500. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan kemarin lagu saya keluar di grup GBI, grup pendeta-pendeta kasih dari surga, dan saya baru ingat, yang kita menyanyi beberapa hari lalu keluar saudara lagu saya lagu saya puji Tuhan, kasih dari surga. Kasih
hidupku membawa damai di keluarga, membawa damai di keluargaku, membawa damai di bangsa, membawa damai di bangsaku. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, ucapkan doamu. Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun ke atas wanita Betel Indonesia, Geraha Betel Tuhan, Mount Hermon. Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, juga pada mereka yang ikut saat ini beribadah Tuhan, bersama kami di rumah mereka dengan online Facebook. Tuhan, berkati semua kami Tuhan. Turunkan rahmat anugerah-Mu Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada dari keluarga mereka yang sakit. Semua menjadi sehat. Semua diberkati. Semua rukun dan damai. Semua dipulihkan. Tidak ada satupun yang mengalami kegoncangan rumah tangga. Tidak ada satupun yang mengalami kerugian. Tidak ada satupun yang mengalami kebodohan. Tuhan, semuanya menjadi pintar, cerdas Tuhan, cakap Tuhan, berhikmat dan takut akan Tuhan. Semua menjadi orang-orang yang baik, yang dipuji-puji oleh suami, bahkan oleh anak mereka melihat, oh wanita-wanita, perempuan-perempuan Allah, oh ibu-ibu mereka atau istri mereka, semuanya dalam keadaan luar biasa, cakap dan rajin, dan melakukan hal-hal yang indah dan mulia. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang mereka kerjakan menjadi sukses, berhasil Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka di rumah maupun yang membuat kue atau makanan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus menyembuhkan Yemina dalam nama Tuhan Yesus dan Endang terus Tuhan. Oh ibu-ibu Cipeti Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, oh Om Sonis Tuhan, dan juga Tuhan, oh yang toko kita Tuhan, istri dari toko kita Tuhan, ibu toko kita Tuhan, Engkau juga menolong dia Tuhan, sehingga Tuhan berkat-Mu turun kepada mereka. Ibu Pardede, Mama Ratu Tuhan, Ibu Tuhan Yesus Sitorus Tuhan, semua keluarga Sitorus, keluarga Tampu Bolon, keluarga Manurung, Ibu Manurung, semua Tuhan, Ibu Rita, Mangunsung, semua mereka Tuhan, bahkan yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu nama mereka, Tuhan tahu, Tuhan jamah di mana mereka berada saat ini Tuhan, dan berkati. Urusan masalah keluarga diselesaikan dengan baik, masalah usaha Tuhan berkati semua Tuhan, pekerjaan mereka diberkati semua Tuhan, usaha, modal kerja Tuhan tambahkan, bahkan membayar utang piutang pun Tuhan sanggupkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan teman-teman yang akan kembali pulang Tuhan ke rumah, Engkau tibakan dengan selamat di rumah mereka Tuhan, dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, keluar masuk semua anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Bapa berkati Tuhan persembahan mereka Tuhan, apa yang mereka tabur Tuhan di WBI Tuhan, Engkau Tuhan terima dan Engkau berkati Tuhan. Saat mereka memberi, mereka menerima berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, percepatan berhenti corona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, percepatan Tuhan menjawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dikasihi oleh-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami terima semua berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau Anda mau menabur, Anda bisa kumpulkan berkat-Mu dan kirim ke akun BCA Mount Hermon ya. Tuhan memberkati.